tanpa pestisida, tanpa racun hama juga. Hanya modal bokasi dan air cucian beras ini. Dan di atasnya saya tabur ampas bekas jamu. Sebagai mulsa saja sih, hanya iseng-iseng daripada kebuang ke sampah. Tumpuk saja di atasnya sebagai mulsa, lama-lama dia akan jadi pupuk organik padat, saudaraku. Dan batangnya juga sangat besar ini ya. Dan panennya juga setiap mau masak juga setiap hari sih. Cuman kalau butuh diambil aja. Ini nggak dijual, memang untuk konsumsi sendiri. Jadi tidak ada pestisida maupun semprot untuk racun hama ya. Jadi mengandalkan kuncinya ada di ini, saudaraku ya. Kuncinya ada di pengolahan tanah sebelum kita tanam. Tuh di situ. Cuman ada bokasi dari pupuk kandang itu. Ini buahnya lumayan ya. Jadi ada yang sudah saya ambil sih. Dan tetangga juga ada yang minta. Nggak minta sih, saya kasih. Katanya enak. Ini juga, ini terong ungu terong ungu entaboga. Ada kayak kena jamur daunnya, los tapi nggak apa-apa. Yang penting kan buahnya dia bisa berbuah dan banyak. Kalau untuk konsumsi sendiri, kalau untuk dijual ya mungkin dikasih pupuk ya biar agak lebat sedikit lagi. Jadi ini tanahnya yang ini kuncinya di sini, saudaraku ya. Jadi kita bikin kotakan itu setengah meteran, panjang setengah meter, luas setengah meter lah, setengah meter. Kemudian digali juga setengah meter. Nah di situ kemudian kita tambahkan bokasi dasarnya, kasih bokasi, lalu atasnya bokasi, bawahnya itu arang, kasih bukan arang sih, apa ya namanya, kayak itu apa ya, kayak abu. Nah, abu, bawahnya itu abu sekitaran 2 cm pokoknya skupnya lah 2 cm 3 cm lah, kasih abu. Di atasnya abu itu dikasih bokasi, saudaraku ya, kasih bokasi. Kemudian tanah atasnya itu, kemudian tanah campur lah medianya, ada sekam bakar ya. Jadi kita taruh di situ, campur juga dengan kuhe juga ya. Di tengahnya, setelah di tengahnya, atasnya lagi itu dikasih bokasi lagi tipis-tipis ya. Kemudian ditumpuk sama tanah biasa lah, tanah campur sekam bakar nggak apa-apa. Tapi ini tanah campur sekam bakar, campur sekam mentah itu campur. Jadi ditaruh di situ, biarkan 1 minggu, kemudian ditanami. Dan hasilnya seperti ini, saudaraku. Kalau ingat, kita kocor air cucian beras. Kalau enggak ya biarkan saja. Air cucian beras setiap hari kan ada itu. Jadi kalau setiap hari kita kocor satu, ini satunya lagi besoknya satunya lagi. Kalau dikumpulkan kan kita masaknya cuman secukupnya saja sih. Jadi beda dengan yang orang yang jual nasi goreng, itu kan banyak dia kalau bikin. Jadi setiap kali masak kita cucian beras itu saya kocorkan bisa jadi 2 pohon kalau di tanah ini. Ambil cucian beras pertama, kedua, ketiga, nggak apa-apa. Nah ini ada yang kena jamur, terlalu padat mungkin di sini untuk medianya, karena medianya campur ada sirtunya ini, saudara ya. Ini ada yang mungkin yang ini waktu itu nggak digali, saudara, cuman galiannya cuman secukupnya saja, kecil, tapi dia bisa berbuah juga, kurang sehat. Nah, ini sudah saya potong anaknya. Nah, ini banyak sih yang sudah saya ambil. Nah, kalau di polybag ya saudaraku ya, kalau di pot itu beda. Kalau di pot kita kasih acucan beras saja itu agak susah gitu. Nah, tapi kalau di tanah itu memang berbeda. Kita kasih acucan beras maupun tidak, tanpa pupuk apapun dia bisa berbuah. Yang penting tanahnya itu, kuncinya ada di tanah kita subur, gembur, bagus, dia akan bisa berbuah. Kalau waktunya mau berbuah, dia berbuah. Itu. Hanya berapa tanaman saja sih. Dan di sampingnya itu ada batu-batu tumpahan besar, itu bekas dari pembangunan
rumah kolam. Ini kemarin ada yang sampai di tanah, saudara ya, ada di tanah, kemudian ya kita ambil aja, kita masak. Ini ampas jamu kuning itu, dan itu nggak ada, itu cuman di atasnya saya tabur bokashi sekitaran 2 genggam saya taburkan di situ. Nah, saya akan tunjukkan yang di polybag, saudaraku ya. Jadi perbedaannya sangat berbeda sekali. Daunnya sehat, cuman buahnya tidak ada. Ini daunnya sehat, saudaraku ya, tapi dari segi buah ini tidak ada. Ini menggunakan pestisida juga. Yang di tanah tidak, yang di polybag saya pakai pestisida. Karena banyak sekali di sini hama itu ya, putih-putih itu, kutu-kutu itu putih itu banyak. Kalau nggak disemprot pakai pestisida, dia akan bersarang di bawah pohon, di bawah daun maksudnya. Ini tidak ada hamanya, tapi buahnya juga tidak ada. Ini terlalu subur atau gimana? Nah, ini di polybag. Mungkin memang belum waktunya berbuah kali ya, tapi selalu rontok dia. Sebenarnya ada sih, kalau mau tidak rontok itu sudah saya posting di tutorial sebelumnya tuh, ada disemprot pakai rendaman daun ketapang itu, sama ampas karpit juga ada sih, ada juga. Tapi saya tidak menggunakan itu, saya ingin coba hal yang baru, maksud saya seperti itu. Tapi belum membuahkan hasil, saudaraku ya. Saya kocor pakai booster malah jadi subur. Ini hamanya tidak ada, bebas hama. Daunnya sehat juga, buahnya aja yang nggak ada. Amsyong. Tapi memang gitu, saudaraku, kalau di polybag, kalau kita tanpa ada pemberian pupuk, dia tidak bisa berbuah. Bukan tidak bisa, tapi dia bisa, cuman mungkin 1, 2, 3 gitu saja. Tapi kalau diberi pupuk, nutrisi, dan kalsium terutama, dia sangat suka sekali dengan kalsium ya, pohon terong ini. Jadi dia mungkin masih bisa berbuah agak lebih banyak. Butuhnya kalsium dia. Kalsium, kalium. Sedikit boron. Nah, ini kalau hijau seperti ini enak dipandang, saya suka. Kalau buahnya kita bisa tanam di, kalau lebih tidak ingin ribet, beli aja di pasar. Ya, seperti ini, saudaraku ya. Jadi kalau di polybag jenengan harus pakai nutrisi ya, nutrisi tambahan. Jadi dia lebih dominan nanti akan ke buah, terutama P, K, kalsium itu yang lebih. Kalsium dan kalium itu sangat dibutuhkan sama pohon terong ini. Dia sangat rakus sekali akan nutrisi itu. Hijau subur dia, enak. Dan hama di sini sudah tidak ada ya. Jadi kalau jangan kalau bertanya sama seorang, kenapa terong saya tidak berbuah? Mungkin ada hamanya, ada hama yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, dan ini buktinya tidak ada hamanya sama sekali, tapi dia tetap saja tidak mau jadi buah. Bunganya itu tidak mau jadi buah, dia tetap rontok. Ini sawi yang ada di tanah, ada di perkarangan. Dan ini juga kemangi, tinggal ambil saja ya. Lumayan kan, kalau segini bisa kita jual di tempat orang yang jual penyet, bebek goreng gitu, bebek penyet, ayam penyet tuh, beliau butuh. Dan ini juga ada ketela, ini tanam di karung. Jadi
tinggal ditancap aja di samping-sampingnya, karungnya dilubangin, kemudian ditancap sudah selesai, begitu aja. Kemudian disiram pakai air hujan deras, sudah selesai gitu. Setiap kita ingat kita mau kocor ya kita kocor saja, jangan setiap hari lah, mungkin 5 hari 1 mingguan lah. Nah ini karungnya seperti itu. Jadi kuncinya cuman ada di situ tadi saudaraku ya. Kalau ada hal yang lain sih sebenarnya banyak sih ilmunya, cuman yang sudah saya praktekkan seperti ini. Sebenarnya yang ada di awal-awal tadi itu bisa jenengan praktekkan ya. Jadi untuk dasaran bawah sendiri itu abu, kemudian kompos dan tanah. Semoga ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.